Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk begitu banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami mulai pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk penghiburan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Boleh Kau berkati bibir ini untuk memberitakan firman-Mu, juga hati ini ya Tuhan, buat kami semua boleh menangkap firman-Mu, apa yang hendak Kau sampaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Halo. Oke, kita ketemu lagi di awal bulan Mei. Mari tanggal merah, langsung sekarang tanggal 2 kita ketemu. Jadi suasana libur mungkin agak sedikit wah. Baik ya. Malam ini tema Gereja House of Kana diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 18 ya. Holy Commission, tugas kudus ya. Jadi mungkin saya lebih ingin mengambil subtema yang saya ambil dari Markus 16 tapi ayatnya yang ke-15. Tolong Pak Endro. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi subtema yang ingin saya bawakan yaitu kita memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil ini sendiri ingin saya paketkan dalam sebuah subtema, yaitu mencerdaskan kehidupan. Jadi kita melawan kebodohan ya. Jadi kalau kita lihat kabarkan Injil, Injil itu apa sih? Kalau kita bilang Injil itu 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, katakanlah ya, tapi Injil itu apa sih? Mungkin secara khusus saya tidak ingin berbagi itu, tapi kita bisa lihat kalau Injil itu apa: berita, kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, karya Allah di dalam kehidupan setiap orang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan Injil itu bagaimana bisa menjadi sebuah salah satu upaya untuk melawan apa ya namanya, kebodohan gitu ya, kebodohan. Jadi mungkin saya ingin membagikan ya firman Tuhan dari Yeremia 4 ayat 22. Pak Hendro tolong. Yeremia 4 ayat 22. Ini sangat keras ya, sangat keras ya, sangat keras, sangat jujur, sangat langsung kepada permasalahannya. Kita bisa meresapi ini. Sungguh bodoh umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintarnya itu apa? Berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Keras sekali. Kalau misalnya Samuel ngomong ke Saul, tindakanmu itu sungguh bodoh, itu mungkin masih rodok soft, tapi kalau ini sudah keras, tajam, langsung to the point. Pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu ya. Kalau misalnya kita ambil contoh di Alkitab ya, saya rasa banyak penjelasan, banyak cerita, banyak contoh. Kalau misalnya kita lihat dari cerita Adam dan Hawa sendiri pun juga sudah kelihatan. Ada buah, katakanlah jangan dimakan, malah dimakan. Lalu kemudian
buah itu kalau misalnya Tuhan ngomong semua yang ada di tempat ini, buah yang ada di tempat ini tidak boleh kamu makan, kecuali yang di tengah itu boleh kamu makan. Pasti terkadang kan pikiran kita, cek medit deh, segini banyaknya yang bisa tak makan cuman satu, ya. Tapi ketika dibalik persepsinya bahwa semua yang ada di tempat ini boleh kamu makan, kecuali yang satu itu jangan. Tapi malah persepsi itu sendiri kadang-kadang tidak Tuhan itu murah hati ngono loh kan, enggak. Tapi justru malah diambil. Dan kalau kita baca misalnya dari Kejadian 3 ayat 12, Pak Endro, tolong Pak Endro. Kejadian 3 ayat 12. Ini kita lihat Adam dulu. Kejadian 3. Nah, ini jawaban Adam kan ketika ditanya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisi dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Anda lihat gak? Adam ini sendiri jawabannya itu seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya saya balik bertanya, misalnya Adam, ya, jika misalnya Hawa kasih kamu itu kopi sianida, mbok minum gak? Pasti diminum. Karena apa? Ada sebuah konteks kepercayaan. Kepercayaan itu, loh, wanita ya kau tempatkan di sisiku, kan dia penolongku, dia harusnya kan menolongku, dia harusnya itu mengerti apa yang harus, apa yang ini, apa yang itu. Dan ketika dia sodorkan itu, berarti kan apa yang salah kan dengan penolong yang kau berikan kepadaku itu kan. Nah, jadi apa yang menjadi permasalahan dari Adam sendiri kan ya kepercayaan. Dia harus meletakkan kepercayaannya ke siapa, ya. Jadi kebanyakan ya justru makanya laki-laki itu kan kadang-kadang kalau melihat wanita yang agak sedikit bling-bling, mungkin agak sedikit rock, jadinya kayak orang yang langsung kayak gitu. Dah, kita coba lihat berikutnya, yaitu misalnya di tinjauan di Hawa, ya, Kejadian 3 ayat 13. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Memperdaya itu kan menipu, ya, menipu. Jadi kalau pertanyaannya ular itu yang menipu aku, jadi pertanyaannya itu kan kok bisa kok ditipu, ngono kan? Kan pertanyaannya itu menjadi kok bisa ditipu? Ada apa dengan basis datamu sampai bisa tertipu? Terkadang seperti itu. Tapi terkadang kan ya kita lihat kan ada istilah wanita selalu benar kan. Mungkin ada sedikit wanita itu selalu benar, tapi pada kenyataannya mereka itu bisa salah pilih. Jadi banyak wanita-wanita yang terkadang-kadang sering sakit hati karena dia itu memberikan pilihan yang salah. Next, misalnya kita lihat di Kain juga sendiri. Kain mempersembahkan sesuatu, Habel mempersembahkan sesuatu. Kemudian persembahan dari Habel itu sendiri yang diterima. Lalu Kain itu membunuh Habel. Kayaknya ada sesuatu yang aneh ngono ya. Misalnya si A memberikan hadiah, si B memberikan hadiah, lalu kemudian si C itu nerimanya sing A. Tuhan menerima punyanya Habel. Berarti Kain iki sendiri kan harusnya kan punya permasalahan sama Tuhan kan. Dia harusnya komplain, Tuhan kamu tidak adil, kok persembahanku nggak diterima. Tapi yang menjadi permasalahan malah dia itu membunuh Habel. Jadi kan ada nggak nyambung, ada yang aneh. Kok bisa ngambil keputusan berdasarkan itu? Kenapa dia nggak komplain sama Tuhan? Tuhan kenapa kok persembahanku nggak diterima? Oh persembahanmu jelek, oh ini, oh ini, oh itu. Tapi enggak, dia malah membunuh adiknya sendiri kan. Atau kita lihat kalau misalnya kayak istrinya Lot dibilangin jangan
noleh ke belakang tapi malah noleh ke belakang. Atau kita lihat juga Esau, bagaimana Esau katakanlah laki-laki yang sangat gagah, kerjaannya berburu, anggap aja kayak dunia militer gitu ya. Tapi kemudian dihadapkan kepada sepiring kacang merah ya, sepiring kacang merah panganan. Lalu kemudian dia bisa diperdaya oleh Yusuf. Yakub ya Yakub. Diperdaya oleh Yakub. Panganan itu dimakan. Jadi menurut Anda, Pak, Esau ini bagaimana inteligensinya? Masalah sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat hak kesulungan, segitu sangat mahalnya berkat itu harus diberikan kepada hak anak sulung, tapi ternyata dijual murah dengan sepiring. Ya misal dijual agak lebih mahal dengan sesuatu yang bernilai tinggi. Ndak, iki semangkok kacang merah lagi. Kalau daging apa yang lezat kayak apa sih, mungkin ya kacang merah rek. Atau mungkin kita melihat kehidupannya Musa juga. Ketika Musa itu sendiri melihat bangsanya itu ditindas, kemudian dia itu gak terima, lalu kemudian membunuh orang Mesir ini. Kejadian berikutnya ada orang Ibrani ini kemudian saling berkelahi, lalu kemudian dia menegur Musa, siapa yang menjadikan kamu hakim atas kami? Apakah kamu akan membunuh kami seperti kamu membunuh orang Mesir itu? Lihat, maksudnya ada nggak sing nggak beres gitu. Musa melindungi orang Ibrani, tapi ketika saat orang Ibrani itu sedang bertengkar, lalu kemudian Musa melerai, lalu mereka menjawab, siapa yang menjadikan kamu hakim atas kami? Apa kamu akan membunuh kami seperti membunuh orang Mesir itu? Jadi kayak ditolong tapi malah nyokot ngono loh ya. Atau kita bisa lihat misalnya Firaun juga, Jadi kalau katakanlah menerima 1 tulah itu wes luar biasa, tapi kalau menerima 10 tulah dan tetap pada pendiriannya yang enggak, rasanya kan ada yang enggak beres. Atau kita juga melihat bangsa Israel juga dibuat 10 hukum Taurat. Jangan ada Allah lain, jangan membuat patung untuk disembah. Gak suwi ngono, lalu kemudian apa? Patung lembu emas dibuat. Ya, begitu juga dengan Saul. Saat dikatakan bodoh tindakanmu itu, karena aku akan datang, aku akan mempersembahkan korban untukmu, tapi kamu tunggu aku. Tapi nggak ditunggu, lalu kemudian menyalahkan Samuel. Atau yang lain, misalnya kita melihat Samson dan juga Delila. Samson segitu sangat kuatnya, tapi ketika dihadapkan dengan Delila, kelepek, akhirnya merengek-rengek, akhirnya dikeluarkan rahasia. Dan apa yang terjadi dengan Samson? Ya seperti itu. Jadi kalau ditarik garis lurus sampai ke zaman Yesus kan juga berlaku sama. Jadi manusia itu menyalibnya Yesus Kristus. Ya memang kalau kita lihat bahwa itu sudah difirmankan bahwa itu pasti akan terjadi, bahwa Kristus harus disalibkan, ya. Tapi dari sisi lain kita kan bisa melihat juga, kalau Yesus itu sampai disalibkan, berarti manusia itu gimana sih? Bener kan firman Tuhan? Bener kan bahwa pandai berbuat jahat, nggak tahu berbuat baik. Kecuali kalau misalkan dia nggak percaya dengan Yesus, nggak masalah. Tapi kan perbuatan-perbuatan dia itu sendiri, seperti misalnya Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu memberi makan, Yesus itu membangkitkan. Lah orang seperti ini malah dibunuh, disalibkan, salibkan dia.
Dan juga jika misalnya Yesus itu disalibkan, ya sudah otomatis kan bahwa manusia itu sendiri kan tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Gimana bisa menyelamatkan diri sendiri, lawong rajamu itu mbok salibno. Ya. Jadi kadang-kadang saya ingin kembali bertanya ya, apakah Tuhan itu sendiri, Dia itu menciptakan makhluk yang bodoh? Apakah seperti itu? Enggak kan, saya rasa enggak. Tapi manusia itu kadang-kadang itu kan butuh belajar. Katakanlah butuh belajar, butuh mengerti, butuh mengenal, butuh tahu. Jadi yang pertanyaan berikutnya apa? Belajarnya ke siapa? Apa yang dipelajari? Belajar kepada siapa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 16. Pak Hendro tolong Matius 11 ayat 28 Pak Hendro. Ayat 29. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa yang harus dipelajari? Apa yang dipelajari sih? Terkadang sebuah kenyataan sederhana. Kenyataan sederhana itu apa? Di Yohanes 15 ayat 5, bahwa di luar aku kamu tuh tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa di luar aku kamu tuh gak ngerti kasih itu seperti apa. Bahwa di luar aku kamu itu katakanlah sembuh dari penyakitmu itu juga gak bisa. Bahwa di luar aku kamu itu sendiri katakanlah dihibur. Siapa yang menghibur kamu? Apa dunia menghibur kamu? Di luar aku kamu tidak bisa merasakan kebahagiaan itu sebenarnya apa sih? Seperti apa sih kebahagiaan itu sendiri? Jadi terkadang-kadang apa yang dipelajari Daud di Mazmur 14 ayat 2, atau juga sama dengan di Mazmur 53 ayat 2. Tolong Pak Hendro di Mazmur 53 ayat 2 aja Pak Hendro. Sama itu Pak. Coba di Mazmur 14 ayat 2 Pak Hendro. Nah, maaf ini ya tadi. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi berakal budi, berhikmat itu dan yang mencari Allah. Berakal budi, berhikmat dan mencari Allah. Bahwa berakal budi itu apa sih? Malah mencari Allah. Jadi apa yang kita butuh itu apa sih sebenarnya? Kita butuh Tuhan itu sebagai sumber hikmat kita. Jadi sumber kebenaran kita. Kalau misalnya kita tuh percaya kepada tipu muslihat dari pendusta bahwa kamu nggak butuh Tuhan, kamu bisa bahagia tanpa Tuhan, kamu bisa kaya tanpa Tuhan, tinggal cari ke gunung apa gitu. Bisa kamu kaya tanpa Tuhan. Kamu nggak perlu
dekat-dekat sama Tuhan, mau cari apa katakanlah kan? Semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh, semakin kita itu menjadi makhluk yang rawan dengan tipu muslihat, rawan untuk dibodohi, rawan untuk disesatkan terus-menerus bahwa oh kita mengalami musibah, masalah, lalu kemudian Tuhan ikut jahat, Tuhan menghukum aku, lalu kemudian kita itu mengalami begitu banyak penderitaan, oh karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Kita justru harusnya itu semakin dekat Tuhan, kita itu menjadi semakin bisa menganalisa masalah bahwa apa yang Tuhan inginkan, apakah menjauh, apakah mendekat. Jadi saya ingin kita menjadi sebuah pribadi yang pintar. Pintar bukan akademis ya, maksudnya pintar itu berhikmat. Berhikmat itu apa? Seperti yang diutarakan Daud tadi, mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan sebagai sumber kebenaran kita. Jadi ketika Tuhan ngomong jangan dimakan, ya jangan. Kenapa? Sama seperti apa yang Yesus itu sendiri dicobai di padang gurun kan. Kalau kamu anak Tuhan, kamu ubahlah roti ini jadi batu jadi roti. Oh enggak, manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kadang-kadang manusia menjadi oh iya ta, mosok sih, apa iya ta. Coba deh kamu itu menyakiti hati orang, kamu hidup kan. Memang orang lain hatinya terluka, tapi kan kamu hidup, gak ada masalah tuh. Dan semakin disesatkan, semakin jauh, apa akhirnya kita tidak bisa memiliki sebuah parameter punya hati atau enggak. Oh enggak. Sudah jadi sangat jauh sekali. Jadi kita enggak bisa berkata bahwa orang-orang seperti ini kemudian punya hati. Jadi saya teringat misalnya kalau Anda lihat anak kecil lalu kemudian dia sedang bermain-main gitu, misalnya Anda kasih kelereng atau Anda kasih katakanlah kayak pencuci tangan ngono baiklin, kira-kira anak kecil tuh bakal ngapain? Paling dicaplok Pak, paling ditelan glek, telan langsung kemudian ya wis, gak lama, gak suwi. Makanya terkadang-kadang kalau kenapa sih kita harus memberitakan Injil atau kenapa kita harus mengabarkan Injil? Karena memang dunia itu penuh dengan orang-orang yang seperti ini. Maksudnya orang-orang yang mereka nggak sadar kalau mereka itu berbuat sesuatu yang menghancurkan dirinya. Jadi seumpama saya kasih rokok sama si A misalnya ya, tidak perlu jauh-jauh kalau rokok ini misalnya oh iki bahan kimianya bahan kimia dari pembersih apa segala macam, nggak perlu. Rokok itu racun lapo kok mbok sedot ngono. Kedua, lek racun lapo kok dibagikno ambek liyan-liyane. Kadang-kadang di situ kan apa ya, kita perlu menjadi pribadi yang kadang-kadang dekat dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menjadi pribadi yang mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, lalu kemudian melihat bahwa oh misalnya ya diselingkuhi itu sakit rek, kita ngomong ke orang lain, bukannya kita malah ngompori, katakanlah diselingkuh itu sakit loh, kamu punya anakmu itu masih kecil-kecil, kalau rumah tanggamu hancur ludes kabeh, kamu bangun itu selama puluhan tahun rusak hanya dalam semenit, sekejam, sebulan. Tapi untuk membangun kembali itu yang udah rusak itu butuh waktu bertahun-tahun. Hati-hati, hati-hati.
Terkadang juga saya ngelihat apa itu namanya, kayak di Instagram atau YouTube menurut saya lali, itu ada anak kecil dua lagi lagi sedang makan, dua anak kecil ikut duduk di kursi bayi. Jadi yang nyuapin iki ngono iku kan. Cuman yang disuapin ini kan si anak yang sini itu Yahudi, terus yang sebelah kini itu Gentiles ya. Kemudian ini ada sendok makanan, isinya itu tulisannya itu apa namanya, gospel, Injil gitu kan, disodorkan kepada Yahudi. Lalu kemudian dibenggokkan ke Gentiles, langsung hap. Jadi terkadang-kadang apa yang saya kembalikan tadi ke awal tadi, kalau permasalahan terbesar kita kan sendiri adalah percayanya kepada siapa. Kalau misalnya tadi kalau Adam dan Hawa sendiri itu sedang mempelajari siapa yang harusnya kamu percayai dalam menentukan kebenaran yang akan kamu ambil, apakah perkataan Tuhan atau perkataan iblis. Terkadang itu juga kan jadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita tuh meragukan apa yang difirmankan itu? Apakah misalnya kita ngomong khilaf misalnya ya, terus bagaimana penanganannya? Atau misalnya kita disodorkan makanan enak misalnya ya, padahal kita sudah diomongnya, Pak hati-hati gulanya tinggi, tapi yang namanya misalnya terang bulan itu sangat menggoda ya kan. Menjaga tangan itu sendiri kan ya apa caranya, ya kan, susah Pak, susah. Jadi kembali tadi kepada di luar aku kamu tuh nggak iso buat apa-apa. Jadi di luar aku kamu itu ndak akan punya hati untuk mengasihi orang lain. Nggak, di luar aku kamu nggak akan ngerti itu. Ketika diomongin jangan membunuh, mencuri, berzinah, segitu banyaknya. Ketika katakanlah kamu nyolong lah, si A, si B, si C nyolong ngono. Terus kemudian orang yang mbok colong itu apa senang? Enggak. Kemudian dia balas ke kamu, dia nyolong, kamu bakal senang enggak? Terus kemudian akan terjadi begitu, apa kamu bisa bahagia? Enggak. Terkadang ucapan seperti ini kan dikembalikan hanya dalam sebuah tulisan, jangan. Kita kan nggak pernah tahu, jangan mengiringi milik sesamamu. Terus kemudian ada misalnya motor tetangga, istri tetangga, semuanya yang berbau tetangga kok begitu sangat menggoda. Tapi kemudian dikembalikan lagi, kasihi, jangan kasihi. Karena apa? Karena seperti anak kecil itu tadi, ndelok kelereng ngono kan, itu mainan, tapi kadang-kadang dianggap panganan, akhirnya blek. Dan terkadang-kadang tetap kita harus ekstra untuk mewartakan itu terus. Jadi mungkin sebuah hal yang ingin saya bagikan bahwa kita itu butuh Tuhan sebagai apa ya namanya, sumber hikmat kita, sumber kebenaran yang kita pegang, supaya bisa terhindar dari tipu muslihat pendusta, supaya kita itu bisa kayak menjadi sebuah pribadi yang pintar, pribadi yang berhikmat, pribadi yang justru dekat dengan sumber itu tadi, bukan malah percaya dengan dusta bahwa kita semakin menjauh dari sumber kebenaran itu sendiri.